Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas satu lagi saham emiten finance tepatnya financing services dimana emiten ini mencetak kenaikan laba sebesar 19% di tahun 2023 dibandingkan laba bersihnya di tahun 2022. Dan menariknya tahun lalu emiten ini memberikan dividen super jumbo dividen yieldnya tuh bisa sampai 30% waktu itu di tahun lalu Nah, bagaimana di tahun ini labanya naik, apakah dividen yieldnya makin jumbo gitu mari kita bahaslah di video ini, dan nanti di akhir video jika sudah selesai teman-teman nonton, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen terkait emiten ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan juga beberapa video tentang emiten-emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangan akhir tahunnya seperti BTPS, ITMG, SIDO dan juga Hexa dimana di situ saya bahas performance-nya selama setahun ini dan potensi dividennya sebesar apa gitu dan juga ada video terkait daftar 10 dividen yield terbesar selama 5 tahun terakhir ini. Jika teman-teman berminat ingin nonton videonya, silahkan cari di channel ini, di search saja atau nanti cari linknya di kolom deskripsi Untuk yang Hexa nanti untuk yang Hexa ITMG aja saya taruh di pojok kanan atas Oke, saham yang akan dibahas ini adalah CFIN Klipan Finance Indonesia di mana perusahaan ini berdiri di tahun 82. Waktu itu namanya masih Klipan Leasing Corporation, lalu tahun 90 berubah namanya menjadi Klipan aja lah Finance Indonesia, dan di tahun 90 berubah lagi namanya. Ini dalam setahun ganti 2 kali bulan Mei dan Agustus menjadi Klipan Finance Indonesia Tbk. Oh, ini karena IPO aja kayaknya menjadi Tbk gitu Oke, lalu emiten ini tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari Infobank perusahaan pembiayaan berpredikat sangat bagus selama 10 tahun berturut-turut. Di 2019 tercatat sebagai salah satu dari 13 perusahaan pembiayaan yang menduduki kelas aset 10 triliun ke atas versi Infobank Lalu masuk dalam kategori 1 dari 2 perusahaan pembiayaan yang meraih rekor baru sebagai perusahaan pembiayaan berpredikat sangat bagus selama 15 tahun berturut-turut. Wah, keren juga nih, 15 tahun berturut-turut Dan penghargaan-penghargaan lainnya bisa teman-teman baca lah di sini Tinggal di pause aja videonya Di tahun 2021 dia melaunching dan branding KPM Panin dan Duit Cair. Ini ada pinjaman multiguna si Duit Cair ini Ini di websitenya Duit Cair, dana tunai Klipan Finance Solusi mudah untuk memenuhi kebutuhan dana Anda baik untuk keperluan produktif dan juga konsumtif Hanya dengan menjaminkan BPKB kendaraan roda 4. Oh, pakai jaminan BPKB bukan yang pinjaman tanpa agunan pinjol kali itu Oke. Jadi Klipan Finance ini fokus ke pembiayaan mobil bekas lalu ada mobil baru dan juga alat berat termasuk alat berat dan juga ada produk duit cair tadi salah satunya tadi apa tadi namanya, duit cair namanya, itu pembiayaan multiguna Oke, lalu pemilik saham terbesar mungkin teman-teman juga banyak tahu kalau Klipan Finance itu dikuasai oleh PT Bank Pan Indonesia sebesar 51,49%. Lalu ada perusahaan asing juga di sini BBH Luxembourg Fidelity, panjang banget ini namanya sebesar 8,23% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat umum Oke, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa untuk klik loncengnya Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat untuk teman-teman saya juga ingin minta tolong untuk like, comment, and share-nya Oke, mampir di kolom komen, tulis apa aja juga saya sudah senang Oke, kita lanjut. Kita flashback dulu ke laporan keuangan di tahun lalu 2 tahun lalu 2022. Pendapatannya naik sedikit saja 2,18%, tapi profitnya naik 571% gitu Ini Oke, jadi saat itu dia bisa menahan mengurangi beban beban operasional
Dan bisa dilihat di sini di sepanjang dari 2016 ke 2022 nih emang naik turun ya. Bahkan sebelum pandemi pun ya, bisa 2016 dia profitnya turun 28%, lalu naik lagi 15%, 29%, 18% lagi, dan ketika pandemi dia turun cukup jauh ya, 87%, walaupun masih profit cukup banyak nih, 46 miliar ya. Dan di 2021 dia turun sedikit 0,56%. Jadi tidak selalu hijau lah pertumbuhannya ya, growth dari si CFIN ini. Oke, ini laporan keuangan full year 2023-nya. Bisa lihat di sini jumlah pendapatannya naik 129% ya, sangat banyak ini kenaikannya. Lalu jumlah bebannya juga naik ya, tapi sedikit saja 13,7%, sehingga laba bersih tahun berjalannya bisa naik sebanyak 162% ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada keuntungan penjualan bukan ya, ini pendapatan lainnya ya, ada yang kenaikan cukup besar nih ya, yang dimana tahun lalu 2022 itu hanya 434 miliar, sekarang naik menjadi 996 miliar ya di tahun 2023 ya, pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya itu apa saja ya, di sini ada listnya ya, tapi yang paling mencolok di sini adalah ini ya, penerimaan kembali piutang yang dihapus buku ya. Jadi mungkin ada kredit macet yang sudah dihapuskan ya, mungkin karena sudah lama nggak dibayar, jadi ya dihapusin aja dari accountingnya gitu ya. Tapi ternyata setelah itu orang yang ngutang akhirnya bayar gitu ya, seperti itu mungkin ya, sehingga penerimaan kembali piutang ini jadi sangat besar ya, 614 miliar ya, dibandingkan tahun lalu yang hanya 94 miliar ya. Sebenarnya penambahan penerimaan kembali piutang di buku ini sudah muncul di kuartal 2 nih ya. Bisa lihat sini di kuartal 2 itu 586 miliar versus di tahun 2022 itu hanya 43 miliar gitu ya. Nah, itu juga yang menyebabkan sejak kuartal 2 itu laba bersih dari CFIN itu naik sangat besar ya. Dan sampai akhir tahun juga bisa dilihat ini profitnya naik sangat banyak sekali ya, 162% nih. Dan kita tidak bisa mengasumsikan ya kalau setiap tahun itu si pendapatan lainnya itu, terutama yang penerimaan kembali piutang yang dihapus buku itu akan selalu besar gitu ya setiap tahunnya. Jadi jangan terlalu berharap juga di tahun 2024 profit dari CFIN ini bisa naik sampai ratusan persen lagi gitu ya. Mungkin ya, tapi jangan terlalu optimis lah gitu ya. Oke, ini sekarang kita bandingkan ya dengan beberapa perusahaan financing service ya yang juga sudah mengeluarkan laporan keuangan seperti WOMF, ADMF, dan juga BEFIN ya. ADMF juga sudah saya bahas ya di channel ini ya, teman-teman silahkan cari di channel Investor Jelata. Sedangkan MFIN ini masih kita tunggu ya laporan keuangan kuartal 4-nya. Dari sini bisa dilihat ya, earning per share-nya ADMF yang paling tinggi, sedangkan untuk PER itu CFIN yang paling kecil ya di antara 5 perusahaan ini. Untuk PBV juga dia yang paling kecil 0,35 ya, jadi sangat kecil sekali nih. Yang paling besar itu MFIN ya di 2,41 ya. Untuk ROE dia cukup besar ya, hanya kalah dari ADMF dan juga BEFIN ya. Jadi sangat menarik ya kalau kita lihat dari rasio-rasio ini. Untuk DR pun dia yang paling kecil nih ya, si CFIN ya 0,71. Dan kalau kita lihat subsektor financing service-nya, PBV-nya rata-rata di 3,61, berarti sudah pastilah CFIN itu di bawah rata-ratanya. Untuk per subsektornya juga di 13,87, lagi-lagi CFIN jauh di bawah rata-rata subsektornya. Jadi sangat menarik ya rasio-rasio dari CFIN. Tapi saya lagi diinget ya, tahun ini berarti ini belum tentu sebagus ini gitu rasio per dan PBV-nya, mengingat tadi pendapatannya naik banyak, salah satu faktornya karena ada piutang yang sudah tutup buku akhirnya terbayarkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke histori spare dari CFIN 5 tahun terakhir, rata-ratanya di 19,27 ya, dan saat ini dia perdagangkan di sekitar 2,4, jadi dia bisa kita bilang under value ya, jauh ya dari rata-ratanya yang 19 kali itu ya, 2 kali versus 19 kali gitu. Dan untuk PBV-nya dia di sekitar rata-ratanya di 0,25 ya. Dan saat ini dia perdagangkan di 0,35 ya. Jadi kalau secara
PBV dia ada sedikit di atas rata-rata 5 tahun terakhir ya, jadi sedikit over value. Oke, dan book value saat ini di 1387 ya, jika kita menggunakan PBV rata-rata tadi yang 0,25 ya sebagai harga wajar versi saya lah gitu ya. Itu berarti harga wajarnya di 346,75 gitu ya. Dan saat ini kan dia di harga 490 ya, di tanggal 23 Februari hari Jumat dia closing di 490, jadi ada selisih 29% ya. Jadi harga saat ini bisa dibilang kemahalan gitu ya. Kalau kita menganggap harga wajar itu adalah di PBV 0,25 ya, jadi kemahalan 29%, jadi sangat jauh gitu ya. Oke, ini chart weekly dari CFIN ya, sejak dia IPO, di mana all time high-nya itu di Rp830 ya. Dan paling rendahnya sempat sampai ke 120-an 130-an mungkin ya. Bisa teman-teman cek lagi, itu di tahun 2009. Dan oh iya, nih kalau mungkin teman-teman lupa ya, CFIN itu kan dulu sempat heboh karena Pak Lo Keng Hong juga masuk ya di saham ini, tapi sempat dijual ya. Jadi namanya waktu itu kan sempat sampai di atas 5% kepemilikan dari Pak Lo Keng Hong, tapi dia sempat ngejual ya. Jadi sekarang mungkin dia udah di bawah 5% ya komposisi kepemilikan sahamnya. Oke, balik lagi ke chartnya ya. Saat ini dia sideways lah, bisa dibilang sideways ya, dengan support di 462 dan resistennya di 535 gitu ya. Jadi cukup jauh lah ya sidewaysnya, range-nya di antara 462 sampai dengan 535. Dan di hari Jumat kemarin dia sempat naik cukup banyak ya, tapi akhirnya turun lagi closing di 490 dan volumenya juga cukup lumayan, bisa lihat sini ya. Mungkin karena faktor laporan keuangannya ya yang sudah rilis, jadi direspon oleh pasar. Ada yang panik buying mungkin, tapi akhirnya dibanting lagi agak ke bawah ya, closingnya di 490. Dan kalau kita dari segi EMA-nya bisa lihat sini ya, EMA-nya karena udah sideways cukup lama, EMA-nya juga ya sideways ya, bisa dilihat sini ya, ngumpul di sini ya. Walaupun sekarang kalau dilihat ini closingnya sudah di atas EMA 20-nya ya. Jadi secara short term bisa dibilang uptrend ya, tapi secara mid term atau long term ya saya bisa katakan ini sideways di antara 462 sampai dengan 535. Jadi jika teman-teman ingin masuk di harga 490 ya risikonya turun ke 462 dan rewardnya bisa sampai ke 535 ya. Masih besaran rewardnya lah ya dibandingkan risknya gitu. Oke, ini adalah dividen history, bukan WOMF nih, salah ya, ini CFIN ya. Sayangnya CFIN ini jarang membagikan dividen ya. Dari 7 tahun terakhir ini dia baru 1 kali saja yang membagikan dividen, tahun lalu nih, dan waktu itu dia dividennya super jumbo karena dividen payout ratio-nya juga sangat besar ya, 128% ya. Dan secara rupiah itu 100 rupiah, dan saat itu dividennya itu bisa dibilang sekitar 30%-an gitu ya. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Ini adalah earning per share dari CFIN ya, dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Kalau ditotalkan itu 204,54 ya. Kalau kita optimis gitu ya, jangan terlalu optimis lah ya. Kalau tahun lalu 128, anggap aja tahun ini misalnya dia baik hati membagikan dividen payout ratio-nya 100%, berarti semua earning per share ini akan dibagikan ya sebagai dividen per lembar saham gitu ya. Berarti dividennya 204,54 ya. Kalau kita bagi dengan harga penutupan Jumat kemarin yang di 490, itu berarti dividen yieldnya 41,74%. Waduh, gede banget ini ya kalau kejadian gitu ya. Dan dia bagi dividen tahun lalu itu di bulan Juli ya. Jadi masih ada waktu banyak ini untuk mikir-mikir ya. Nah, itu kalau kita optimis banget ya. Nah, kalau berkurang optimis lah ya 50% aja gitu ya. Itu pun masih gede ya dividen yieldnya 20,8% gitu ya. Kalau kita pesimis lagi nih 30% ya, berarti dividen itu 61,36 rupiah. Secara dividen, kalau persentase dividen yieldnya berarti masih besar juga nih, 12,5%. Bayangin ya, itu kalau udah pesimis ya. Kalau kita lebih pesimis lagi alias super pesimis ya, nggak ada bagi dividen ya. Waduh, kalau itu kacau ya, berarti nol ya. Oke, demikian saja nih informasi dari saya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman berpendapat ya kalau CFIN di tahun ini akan bagi dividen, atau dia balik ke seperti biasanya ya, tidak bagi dividen ya, alias nol aja gitu ya?
Silahkan tuliskan pendapat teman-teman mengenai saham CFIN ini ya, yang cukup menarik ya. Kalau kejadian, apalagi kalau dividen payout ratio-nya tadi 100% gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Oke, silakan saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelas.